Bapak Ibu Pamong semuanya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, yang sangat saya banggakan dan spesial buat Bapak Ibu Pamong yang menjadi bagian dari TPMPS SMA Taman Raja 1 yang selama periode ini alhamdulillah telah berjuang keras, menimba ilmu kesana kemari, untuk tujuan yang utama dan mulia, yaitu adalah mendapatkan informasi yang banyak tentang bagaimana melaksanakan PJJ yang efektif tentunya. Karena PJJ meskipun dilaksanakan di luar tatap muka, tetapi harus memberikan pesan yang mendalam terhadap anak-anak didik kita semuanya. Itu semua perlu ilmu, itu semua perlu pengalaman, sehingga teman-teman TPMBS alhamdulillah dengan demikian luar biasa gigihnya, membagi waktunya, membagi kesempatannya untuk mendapatkan informasi dari berbagai pihak, terutama dari Bapak Ibu pendamping di klaster 18 ya, kemudian tanya-tanya ke sana kemari dari peserta SPMI di klaster 18. Alhamdulillah mendapatkan banyak sekali informasi untuk pengembangan pelaksanaan PJJ di SMA Taman Marga 1, sehingga dengan bekal pengalaman, dengan bekal ilmu dan masukan-masukan dari Bapak Ibu pendamping, Bapak Ibu pengawas, ya, pengalaman dari teman-teman dari sekolah lain, PJJ di SMA Taman Marga 1 meskipun belum mencapai kesempurnaan, tetapi paling tidak mendekati lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Itu saya sampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dari sekolah Imbas, ya, sekolah Imbas. Mudah-mudahan dari kegiatan ini bisa bertukar pengalaman nanti ya, bertukar ilmu, dan alhamdulillah pada hari ini yang hari ini kita lengkap ya. Ada Pak Naryo selaku pendamping, ada Pak Slamet selaku pengawas kita yang nanti akan memberikan arahan-arahan kepada kita semuanya terkait dengan PJJ dan yang lain-lain, ya, untuk kemajuan sekolah kita semuanya. Sehingga cukup sekian dari kami. Barangkali dari kami ada kesalahan dalam penerimaan Bapak Ibu semuanya atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jadi saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pada kesempatan siang hari ini yaitu diseminasi praktik baik SMA Taman Raja 1 kita nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samin telah membuka acara kita pada hari ini. Kita lanjutkan untuk sambutan dari pengawas Jakarta Pusat 2, Bapak Slamet Yodo. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama tentunya kita panjatkan puja dan syukur. Alhamdulillah hari ini di tengah kesibukan yang luar biasa padat, kita masih bisa bersilaturahmi
untuk kegiatan diseminasi supervisi mutu yang menjadi sekolah sasaran di Taman Madya 1. Jadi alhamdulillah kalau di binaan kita itu ada satu yang menjadi sekolah sasaran sehingga kita semua bisa menimba ilmu. Yang kami hormati Bapak Sunaryo dari LPMP, perwakilan LPMP yang membimbing kita dari awal sampai akhir. Yang kami hormati Bapak Tamim Ma'ruf selaku Kepala SMA Taman Madya 1 yang sudah luar biasa capeknya tentunya ya, karena terlalu banyaknya saking padatnya. Supervisi LPMP itu ada 2 ya, jadi otomatis menjadi beban yang cukup berat buat Taman Madya 1. Tapi saya lihat Pak Tamim dan krunya selalu semangat luar biasa. Yang kami hormati teman-teman dari TPMPS di SMA Taman Madya 1, saya ucapkan juga terima kasih. Perjuangan Bapak Ibu pasti tidak akan sia-sia ya. Yang pertama, Bapak Ibu pasti punya tambahan ilmu yang banyak. Yang kedua, tentunya pahala buat Bapak Ibu. Ilmu Bapak Ibu akan bermanfaat buat anak-anak kita. Teman-teman kepala sekolah yang diundang pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang akan dipaparkan oleh tim TPMPS dari sekolah Taman Madya 1 bisa memberikan gambaran bagaimana mengelola pembelajaran khususnya BDR ya. Saya memang agak sulit mengikuti karena kebetulan selain padat juga beberapa kali pertemuan saya dalam kondisi sakit ya. Kemarin selain istri saya disambung juga dengan saya. Tapi alhamdulillah saya sudah mulai baik, dalam arti kaki saya memang kemarin banyak masalah ya. Jadi kalau duduk terlalu lama saya cukup sakit, tapi ini sudah 2 hari ini sudah lebih nyaman. Sekali-sekali sakit mungkin ada, tapi sudah lebih nyaman alhamdulillah. Dan tadi juga PKKS SMA 27 saya perakirakan jam 12 kurang atau jam setengah 12 selesai, ternyata belum selesai. Jadi baru sampai 4 kompetensi, jadi yang 2 terpaksa nyusul setelah sholat. Karena kalau hari Jumat kan nggak mungkin juga dipaksa, tapi kalau mungkin hari yang lain bisa dipaksa sedikit lah, lewat-lewat seperempat jam 12 mungkin masih bisa, tapi hari ini tidak bisa. Tapi alhamdulillah pas sekali, pas sini menyanyikan Indonesia Raya, pas yang sebelah SMA 27 selesai. Nah, Bapak Ibu, untuk seluruh kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan seluruhnya, saya berpesan yang pertama, dokumen-dokumen yang sudah disiapkan oleh Taman Madya 1 sebagai sekolah sasaran itu sudah luar biasa ya, lengkap sekali yang saya baca kemarin, sehingga tinggal mempraktekannya Bapak Ibu ya, dipraktekkan dengan sungguh-sungguh. Saya yakin kalau RPP-nya dirancang dengan sangat matang gitu, langkah per langkah jelas, materinya jelas, medianya jelas, penilaiannya jelas, teknik penilaiannya benar, semuanya sudah disiapkan. Jadi Bapak Ibu tinggal besok mungkin perlu disebarkan, disampaikan ke teman-teman sekolah lain, kemudian tentunya disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Jadi kalau saya berprinsip bahwa setiap kelas pembelajaran adalah unik. Jadi tidak ada RPP sapu jagat. RPP yang bisa digunakan oleh semua sekolah itu nggak ada. Pasti ada butuh penyesuaian. Karena kemampuan anak kita berbeda, motivasi berbeda, dan sebagainya. Kemampuan kita sendiri sebagai guru juga mungkin berbeda. Maka semuanya perlu disesuaikan. Jadi Bapak Ibu tidak salah ya mengambil contoh RPP. Tapi akan salah kalau mengcopy paste seluruhnya. Itu akan salah. Pasti ada penyesuaian. Dan pesan saya yang paling utama, Bapak Ibu,
Kalau saya berprinsip begini, Bapak Ibu memang sebaiknya membuat RPP misalnya 1 semester atau 1 tahun. Tapi itu mungkin boleh tidak komplit. Dalam arti medianya mungkin masih kurang, penilaiannya masih kurang, boleh. Tapi beberapa hari atau paling tidak sehari sebelum dipakai, maka Bapak Ibu harus buka. Harus dibuka, disiapkan betul medianya apa, kalau contoh soalnya mana, kalau mau penilaian soalnya yang mana dan sebagainya itu dibuka kembali, direvisi, ya. Jadi tidak bisa Bapak Ibu datang ke kelas, mungkin baru membuka RPP yang sudah setengah tahun, baru buka pagi hari, atau malah bukanya mau masuk kelas, atau bahkan nggak buka sama sekali. Nah itu nggak ada gunanya ya Bapak Ibu. Saya pesan, RPP yang sudah Bapak Ibu buat, silakan dimodifikasi, menjelang digunakan tolong dicek kembali. Jangan sampai Bapak Ibu membuat soal yang salah. Jangan sampai Bapak Ibu membuat soal dengan gradasi kesulitan yang salah. Jadi artinya nomor 1 sudah sangat sulit. Bapak Ibu bahkan nggak bisa ngerjakan. Itu malah petaka buat anak-anak, buat kita semua juga. Oleh karena itu saya pesan semua yang sudah dikerjakan di Taman Madya 1 mohon bisa di-share, dikembangkan lagi, dikaji lagi untuk diterapkan di sekolah masing-masing. Dan kalau itu dilakukan insya Allah seluruh ya khususnya di DKI bisa melakukan hal yang sama, insya Allah pembelajaran DKI sangat baik. Dan mudah-mudahan sih semester besok kita sudah tatap muka, tapi bahwa Allah sudah memberikan pembelajaran buat kita semua. Kita tidak pernah ngebayangkan bahwa semua guru terpaksa harus bisa IT. Ternyata Allah memberikan pelajaran buat kita semua pada pandemi ini. Oleh karena itu, kalau digabung antara yang PJJ dengan yang tatap muka, insya Allah hasilnya luar biasa. Ya Bapak Ibu, bekal untuk di PJJ ini sudah cukup bagus, sudah cukup lengkap. Kalau belum lengkap, tolong belajar lagi. Gitu ya. Jadi kemarin saya dengar prinsip kalau guru belajar maka siswa berpijar gitu. Kalau guru belajar siswa berpijar dari Bruder Triyono tuh. Ya, itu saya pegang bagus baik-baik itu. Yang kedua, jika Bapak Ibu sebagai guru sudah tidak mau mengajar, tidak mau belajar, hendaknya berhenti mengajar. Nah, barangkali itu 2 prinsip yang perlu kita pegang. Insya Allah kita akan bisa maju sebagai guru dan bisa mengabdikan sebaik-baiknya untuk anak-anak kita. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, kalau Pak Selamat semoga cepat sehat, kembali pulih Pak. Kita perlu belajar dengan semangatnya Pak Selamat nih dalam kondisi sakit. Aktif mengajar kami Pak. Ya malam-malam Bu. Bapak Ibu. Iya Pak, sampai malam-malam loh latihan dengan Pak Selamat tuh sampai 11 malam. Iya. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan acara kita dengan mendengarkan sambutan dari pendamping LPMP oleh Bapak Sunario. Silakan Bapak untuk memberikan sambutannya, Pak Sunario. Baik Bu, terima kasih. Bisa ditutup dulu nggak nih Bu screen supaya bisa kelihatan wajahnya. Ya kan, jadi bicaranya ada yang nemenin gitu di layar, ada ditemenin Bu Endang, ditemenin Bu Patami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam bahagia gitu ya Pak Tamim ya? Apa gimana? Salam bahagia. Salam dan bahagia. Bahagia. Saya udah 2 kali di Taman Madya jadi harus tahu apa. Yang terhormat Pak Slamet Wibowo selaku pengawas SMA Taman Madya 1, yang terhormat Kepala SMA Taman Madya 1, Bapak Ibu Kepala SMA
imbas ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu guru yang diundang pada kegiatan diseminasi siang hari ini oleh SMA Taman Madya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung bimbingan pembinaan dan semua memang dalam kondisi yang sangat sibuk. Jadi kita coba mengatur waktunya. Tadi pagi Pak Slamet saya juga baru diseminasi Pak di SMA 86, 8 sampai jam 11. Terus nyambung di SMA Taman Madya. Karena di 86 saya tuan rumah, di sini pendamping. Alhamdulillah PKKS-nya belum Pak Slamet. Diundur. Saya dua-dua Jadi baru diundur dua. ya. Karena kemarin juga itu urusan hari guru ya saya. Pak Tamim, saya yang pertama mengapresiasi untuk SMA Taman Madya. Alhamdulillah tidak menyangka ya semangatnya tinggi sehingga terus terang aja saya senang dan ini jujur aja memang pada waktu itu di LPMP ya ketika mau menyusun SMA swasta nih harus ada yang masuk gitu. Ya, Taman Madya tahun lalu kan sudah, jadi bukan untuk yang pertama, memang untuk yang kedua. Ya, Taman Madya aja masukkan, akhirnya Taman Madya masuk. Dan apa yang dipilih oleh LPMP itu apresiasinya juga bagus ya, apalagi melihat hasil-hasil yang dikerjakan. Wabil khusus ketua TPMPS-nya yang pagi, siang, sore, malam WA mulu. Ya, luar biasa, luar biasa. Mohon maaf Ibu Endang, kalau agak lama ngebalesnya ya berarti saya lagi nyetir itu. Berarti saya lagi nyetir. Ya kayak kemarin agak lama itu. Ya lagi nyetir biasanya. Ya tunda dulu balesnya. Nah, yang diharapkan Pak Slamet mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh teman-teman di SMA Taman Madya dan teman-teman yang diundang pada acara diseminasi praktik baik ya. Sebab setelah selesai acara ini bukan selesai sudah kegiatan kita, tetapi harus mengimplementasikan SPMI. Ada anggapan bahwa kegiatan SPMI itu adalah sebuah proyek. Ya. Tapi sebenarnya setiap sekolah itu wajib melaksanakan SPMI. Ini Bapak Kepala dengan timnya sudah melaksanakan SPMI, tapi tidak disadari Pak Tamim. Ya. Oleh ketika tadi tanyakan apa sih itu SPMI gitu. Ya, sebenarnya sudah melaksanakan. Yang terasa itu melaksanakan ketika ada akreditasi. Kita itu sebenarnya sudah melaksanakan SPMI ya. Cuma memang dokumen-dokumennya, prosedur operasional standarnya tidak tertata dengan dengan baik. Nah, dengan adanya kegiatan ini diharapkan setelah selesai akan tertib pelaksanaan kegiatan pembelajarannya, dan yang paling penting lagi adalah motivasi Bapak dan Ibu guru mengajar itu juga menjadi lebih baik. Dalam beberapa kesempatan pada saat waktu melakukan pendampingan pun saya selalu mengatakan khusus Pak. Kalau kasarnya mungkin kondisi normal, ada kondisi new normal nanti. Normal. Finalnya itu artinya semua itu kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, kemudian penilaian. Karena saya di sini selaku pendamping melakukan di SMA Taman Madya, maka tidak ada salahnya saya akan menayangkan sedikit
supaya teman-teman yang dari SMA lain dapat ilmu juga ketika selesai mengikuti kegiatan webinar pada hari ini. Ya. Atau dibuka aja ya, CWA Bendang ya. Screen share-nya. Panarnya bisa share kok. Panarnya bisa Bisa ya, share. udah ya. Nggak bisa. Oke ya, saya buka dulu ya. Karena tadi pagi juga ini saya tayangkan ini juga, jadi saya sama dengan yang tadi pagi. Jangan sampai nanti Pak Tamin protes, kok kita kemarin enggak. Biar ilmunya banyak, Pak. Oh, ini yang pertama. Bapak Ibu, begini aja, Pak Tamim, ini saya kirim PPT-nya, buka dari situ ya Pak ya. Ini laptop saya masih. Bu Endang Pak Tamim ya? Bu Endang ya? Bu Endang yang adminnya siapa? Hostnya siapa? Ya, Miss Endang Pak, Miss Endang. Hah? Bu Endang ya? Saya Pak. Nah, sudah saya kirim Bu Endang di WA. Kayaknya dibuka dulu bentar. Biasanya lancar nih. Ngantuk. Ya, Bapak Ibu, Pak Tamim tadi sudah menyampaikan di awal. Di sini saya lihat ada beberapa sekolah yang diundang Pak Tamim. SMA Taman Madya 5 ya, kalau nggak salah ya, ada juga ya. Iya Pak. Ada 5 sekolah, Pak. 5 sekolah. Ada 5 sekolah ya. Iya. Yang saya lihat di sini SMA Taman Madya 5, SMA Paskalis, SMA Muhammadiyah 2, SMA Muhammadiyah 16, dan SMA Pergunas. Ada 2 Taman Madya, ada 2 Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya materi di Kultur DKI, tapi nggak apa-apa saya sampaikan sedikit berkaitan dengan masalah penilaian di dalam PJJ. 10 menit aja saya mau menyampaikan. Supaya Bapak Ibu bisa mengaplikasikan ketika nanti akan ada melakukan penilaian di akhir semester, atau pada saat kegiatan sedang berlangsung, dan bisa juga nanti pada saat di semester 2. Sudah Bu? Dulu unduhannya lama. Oh, lama. Berat kali Bu ya. Baik, sambil berjalan. Bu Endang lagi di sekolah nih ya? Kelihatan ada Ya box Pak, dari yang pagi. Persiapan. Kalau di rumah. Selamat, sehat Pak, selamat. Alhamdulillah, sudah mulai sehat. PKKS di mana Pak? Tadi 27. Kemarin 27. ya Bu. 5, 27, alhamdulillah udah 2. Negerinya udah Gatot. selesai, tinggal saya, betul. Alhamdulillah lancar semua. Sama siapa berdua? Dengan Pak Saryono. Kemarin dengan Bu Kasudin. Tempat saya luar biasa, Pak. Kasudinya ikut, tapi nggak datang, nggak ngasih nilai juga. Pak Saryono ya ikut ya? Iya, Pak Saryono kasih kan, ikut. Ya, ya. Tapi alhamdulillah tadi datang tadi.
Besok saya sama Bu Patra tanggal 4. Tanggal 4. Oh iya iya. Ya, Bu Patra Bu Ice berdua. Gimana Bu Endang? Di loading. SMP CS di Silang Pak Naryo katanya ya, istriku di Silang. Iya. SMA enggak ya? Tahun lalu juga di Silang. SMA enggak, SMA. Emang enggak, tetap pengawasnya langsung. Baik. Dulu. Dia kebuka tadi bentar. Ya Udah ya, Pak. dibuka di ini Bu, belum kebuka semua gambarnya. Nah. Bisa diperbesar Bu. Ini di bawah ya. Jangan pakai WPS. Ini di close saja Bu, gambar sebelahnya nih, atas. Oke Bapak Ibu, ini Pak Tamim dan teman-teman kepala sekolah yang akan saya sampaikan tentang konsep penilaian di masa pandemi COVID PJJ BDR. Bisa dilanjut Bu? Oke. Kita bicara pada saat ini Bapak Ibu, berubahnya kebiasaan dari kelas tradisional menjadi kelas maya yang kita rasakan sekarang, di mana kelas-kelas itu beredar secara virtual. Kalau kita lihat di kelasnya sepi, di sekolah sepi, tetapi di dunia maya sebenarnya ramai. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi yang digunakan untuk pengukuran pencapaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar di masa kondisi khusus mengharuskan guru untuk melakukan penyesuaian, bagaimana penyesuaian yang dilakukan pada perencanaan pembelajaran. Jadi, perlu saya garis bawahi di sini, yang sudah melakukan penyesuaian itu, yang pertama adalah RPP. RPP itu sudah mengalami penyesuaian Bapak Ibu. Ya. Dengan KD-KD yang sudah mulai disesuaikan, ya, di mana kita mengenal istilah kurikulum dalam kondisi khusus, di mana di situ kita dikasih 3 pilihan, melaksanakan kurikulum sesuai dengan normal, melaksanakan kurikulum kondisi khusus, atau membuat kurikulum sendiri. Ya. Tapi itu yang kita lakukan selama ini adalah kurikulum dalam kondisi khusus. Langsung ke slide 4, Bu Endang. Nah, ada satu hal yang perlu kita sama-sama sadari, yaitu yang pertama mengenai kondisi pembelajaran pada kondisi khusus. Halo, bisa di-mute. Bapak Ibu kan sudah melakukan perencanaan pembelajaran ya dengan penyederhanaan KD dan penyederhanaan RPP. RPP itu yang tadinya ada 13 item menjadi tinggal 3 ya. Yaitu mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran dan penilaian. Kemudian pembelajaran pun kita mengalami penyesuaian. Yang tadinya tatap muka, sekarang kita menjadi PJJ BDR.
Alokasi waktu yang tadinya 45 menit per jam berubah menjadi 30 menit atau mengalami perubahan. Yang tadinya tatap muka juga demikian. Nah, yang sering kita lupakan adalah penilaian. Yang perlu kita ingat adalah proses penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru tentunya harus disesuaikan dengan kondisi khusus. Yang tadi dulu, Benda. Ya, yang tadi. Ya. Dalam penilaian itu yang selama ini kita lakukan, kita hanya terpaku pada penilaian harian, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Padahal di dalam kurikulum 2013, penilaian itu sebenarnya adalah penilaian autentik atau penilaian proses. Boleh nggak kita menggunakan kedua-duanya? Ya boleh. Ya, satu boleh juga. Ya, jadi tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu kita hanya berpatokan pada penilaian harian, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Apa bedanya? Kalau yang penilaian harian itu kan tertulis, ya, tesnya ya, tertulis. Ada non tes kan, ada yang tes. Jadi jangan Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini hanya melihat selesai KD kemudian ulangan, selesai KD kemudian ulangan, kemudian dapat nilai. Tetapi juga harus melakukan kegiatan penilaian proses pada saat kegiatan pembelajaran. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, di dalam kurikulum kondisi khusus, di situ sudah dikatakan bahwa tidak perlu memaksakan untuk mencapai ketercapaian kurikulum secara maksimum, ya. Maka dari itu disesuaikan. Kemudian yang perlu kita ketahui juga dalam kurikulum 2013, Bu Endang di slide 3, Bu Endang. Saya nggak sampai ke bawah deh waktunya karena nggak cukup nanti untuk best practice ya. Atas. Ya. Sebentar. Slide 6, sorry. Saya mau baca yang saya kasih warna merah. Ini yang perlu kita sama-sama ketahui bahwa dalam kondisi normal maupun dalam kondisi tidak normal, salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran itu adalah penilaian. Artinya begini kalau saya bahasa singkatnya, penilaian itu merupakan satu kesatuan dari kegiatan pembelajaran. Sehingga pada saat kita melakukan kegiatan pembelajaran, maka pada saat itulah kita sudah harus melakukan penilaian. Maka dari itu Bapak Ibu harus mempunyai catatan-catatan kualitatif. Jangan hanya catatan-catatan kuantitatif gitu. Sehingga dalam kondisi khusus di sini saya tulis ya. Saya tulis proses pembelajaran ya yang sudah kita lakukan, yang sudah dilaksanakan, melakukan penyesuaian, maka proses penilaian pun melakukan penyesuaian. Ya. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan kegiatan pembelajaran, sekali lagi ini penting yang perlu saya ingatkan, jangan hanya terpaku pada penilaian harian, selesai KD ulangan, selesai KD ulangan. Bapak dan Ibu guru harus mempunyai catatan-catatan khusus, di mana catatan-catatan itu secara kualitatif menggambarkan kondisi anak, yang bisa kita jadikan patokan ketika kita ingin mengeksekusi nilai tersebut. Nggak ada salahnya kita membuat nilai kualitatif, kemudian nanti kita konversi ke nilai kuantitatif dengan menggunakan skala. Jadi itu yang perlu saya ingatkan saja, Bu Endang. Mudah-mudahan setelah selesai ini, ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya kolaborasi antara sekolah-sekolah bimbingannya binaannya Pak Slamet ya, sehingga nanti ada satu kesamaan persepsi dalam kegiatan pembelajaran di kondisi khusus ini. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada tim TPMPS SMA Taman Madya yang sudah bersedia melaksanakan kegiatan ini, dan apabila pendampingan kurang memuaskan ya, kurang klop ya, saya mohon maaf atas nama pendamping yang lain. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa saling komunikasi dengan baik. Itu saja Bu, Pak Tamim, Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Naryo selaku pendamping SPMI
SMA Taman Madya 1 sampai saat ini. 1 bulan kita bersama ya Pak. Kita lanjutkan bagaimana pelaksanaan SPMI di SMA Taman Madya akan ditayangkan atau dibawakan oleh Ketua TPMS dari SMA Taman Madya, Nyi Endang Pujinitasari. Saya persilahkan. Salam Bapak Ibu semuanya. Salam. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Slamet selaku pengawas yang sudah membimbing TPMPS dan seluruh pamong di SMA Taman Madya 1. Kemudian kepada Pak Sunario juga banyak-banyak terima kasih. Beliau berdua benar-benar membimbing untuk lebih memahami apa itu SPMI dan lain sebagainya. Untuk Pak Tamim juga sama, saya ucapkan banyak terima kasih dan teman-teman semua yang sudah membuat pelaksanaan SPMI ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah SPMI ini sudah dipercaya oleh APMP ke SMA Taman Madya 1. Ini memasuki tahun kedua. Tahun pertama bisa dilihat di link YouTube ya. SPMI tahun pertama ada, tahun kedua sedang menuju link YouTube. Kemudian dengan adanya SPMI ini, yang harus dilakukan oleh pihak sekolah pertama menyediakan pos-pos ya atau panduan operasional dari semua kegiatan, terutama kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh. Karena SPMI ini adalah sistem penjaminan mutu internal. Dengan adanya SPMI, Sekolah Taman Madya berusaha memperbaiki mutu internalnya dari dalam sekolah itu, mutu pendidiknya, mutu peserta didiknya yang bisa menaikkan mutu dari Sekolah Taman Madya 1. Adapun dokumen PJJ yang disiapkan ada banyak ya. Kemudian kita lanjut dulu ke yang PPT praktik baik. Untuk PPT praktik baik, Bu Agni yang share screen-nya ya? Atau saya? Ini PPT best practice pembelajaran jarak jauh ya. Taman Madya SPMI-nya mengedepankan atau mengutamakan tentang pembelajaran jarak jauh. Jadi menitik beratkan pada apapun yang berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh. Langsung aja, ini profil dari sekolah dipimpin oleh Kitamim Ma'ruf ya, selaku Ketua Bagian Taman Madya 1. Kemudian saya sebagai Ketua TPMPS dan Wakil Kurikulum. Ini adalah Dewan Guru dari SMA Taman Madya 1. Ini seragam yang kita gunakan di hari Senin ketika keadaan normal. Sedangkan ini yang satunya lagi adalah kondisi ketika perayaan hari ulang tahun Taman Siswa. Kita menggunakan budaya ya, baju budaya, baju daerah yang menjadi kebiasaan kita, menjadi jadwal ketika ada hari Selasa Kliwon yang merupakan hari berdirinya Taman Siswa. Ini Dewan Guru yang kedua, yang lainnya ya. Ada Bu Sri Budiati sebagai sarana dan prasarana, kemudian ada Ninova Sri Susanti, beliau sedang istirahat di rumah dikarenakan kondisi kesehatannya setelah operasi. Kemudian ini Pak Roso ya, Ki Mardi Suroso sebagai operator sekolah.
Nyi Murianti, Nyi Agni sebagai Kajur, dan Nyi Isandayani. Dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh yang sudah kita alami dari bulan Maret, Taman Madya 1 berkembang dari tadinya materi pembelajaran ataupun tugas-tugas pembelajaran di grup WA berkembang menjadi menjadi kelas virtual, yaitu GCR, Google Classroom ya. Untuk Ekskul Pramuka pun sudah ada di GCR-nya ya. Kemudian pembiasaan pagi. Untuk pembentukan karakter peserta didik, kita melakukan pembiasaan pagi. Jika dalam kondisi normal, maka upacara bendera dan tadarus serta literasi itu kita lakukan di pagi hari dari pukul 6.15 sampai 6.45. Ketika dalam masa kondisi COVID ini, kegiatan tersebut tetap kita lakukan dengan berinteraksi, berkomunikasi dengan orang tua secara intens, mengirimkan foto kegiatan siswanya. Ya. Untuk upacara diganti dengan kegiatan membantu orang tua. Nah, kegiatan pamong. Karena masa pandemi COVID ini ada beberapa situasi yang membuat kita berhenti untuk berkegiatan di sekolah ya, ditunda. Kegiatan pamong terbagi dua, ada yang bekerja di rumah dan ada yang bekerja di sekolah. Ya. Ini kegiatan pamong memantau BDR siswa di rumah. Untuk kegiatan siswa, mereka tetap melakukan BDR. Dikarenakan situasi dan kondisi seperti kondisi siswa pertama, ketersediaan perangkat, ya, keterbatasan kuota, dan kondisi keterlambatan siswa dalam mengerjakan tugas dari pamong, maka kita melakukan beragam tindakan dan pembinaan terhadap siswa. Kalau bahasa taman siswanya itu metode AMONG. Ya, metode AMONG itu yaitu metode yang pamong memberikan pelayanan 24 jam terhadap siswa. Jadi benar-benar melayani, benar-benar mendidik siswa, mengemong siswa untuk bisa tetap mendapatkan pembelajaran walaupun sedang dalam kondisi khusus seperti ini. Ini siswa yang belajar di sekolah. Media pembelajaran yang digunakan awalnya hanya grup WA, ya, foto buku paket dan lain sebagainya. Dengan berkembangnya waktu, dengan adanya SPMI dan adanya pelatihan dan workshop, para pamong meningkat kompetensinya, ya. Memvariasikan media belajar, tidak hanya dari WA, tidak hanya dari GCR. Sekarang sudah ada yang namanya tatap maya melalui Google Meet, ya. Kemudian ada juga yang menggunakan kuisis untuk bahan penilaiannya, menggunakan Kahoot, kemudian ada video pembelajaran, beradaptasi dari video pembelajaran orang lain ataupun video pembelajaran buatan pamong itu sendiri, ya, dengan merekam suara menggunakan aplikasi rekam layar. Siswa juga jadinya menerima beragam variasi, tidak hanya jawab atau menjawab soal dari buku paket, tapi siswa sudah mengerjakan dari kuis-kuis ini semua. Tidak membuat siswa bosan melaksanakan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Ya, penilaian siswanya menggunakan GCR yang tadi, dan ini tugas kelompok siswa seperti itu. Pembinaan peserta didik, ya, dikarenakan ditemukannya beragam masalah yang tadi sudah disebutkan seperti ketersediaan perangkat, keterbatasan kuota dan lain sebagainya, maka para pamong melakukan koordinasi dengan wali kelas dan guru BK serta orang tua. Ya, semua kegiatan tersebut pantau oleh pihak sekolah, dilaporkan ke pimpinan. Ya, jadi di awal para pamong mata pelajaran melaporkan kondisi siswa ke wali kelas, ya, ke wali kelas. Maka kemudian tindakan berikutnya wali kelas berkoordinasi dengan orang tua untuk mengkonfirmasi apa yang dilaporkan oleh pamong mata pelajaran tersebut. Setelah berkoordinasi dengan wali kelas, maka dilakukan pembinaan, ya.
Artinya pembinaan pertama wali kelas memberi kepercayaan kepada orang tua untuk menegur, untuk membina anaknya. Jika tidak ada perubahan maka dilakukan home visit kunjungan. Ya, ini yang kita lakukan dalam masa PJJ ini ya, home visit. Dengan home visit ini jika tingkat tingkat keterlambatan dan lain sebagainya, kondisi siswa yang kita ketahui berbeda dibanding yang lain, maka kita lakukan hal ini. Kegiatan virtual siswa. Walaupun dalam kondisi COVID seperti ini, PJJ, kegiatan siswa tidak terhambat ya. Dari MPLS virtual, kemudian LDKS berlanjut dengan perayaan Hari Guru, perayaan Bulan Bahasa, kemudian kemarin Maulid Nabi, dengan kerjasama dengan mitra-mitra pun tetap dilakukan ya. Ini yang ada tampilan dengan seminar Museum Sumpah Pemuda, kemudian ada juga dengan Ruang Guru dan LP3I. Ya. Ini sekilas info tentang praktik baik dari Taman Madya. Kemudian ada beberapa video pembelajaran, video praktik baik yang sudah maaf ya, yang pertama ini komitmen dulu, sebelum itu ya, komitmen ketika mendapat kepercayaan di tahun kedua ini untuk menjalankan SPMI di Taman Madya 1, kita melakukan komitmen bersama, karena kondisinya dalam kondisi khusus. Pertama ada yang mengirimkan foto komitmen dan video, ini video komitmen dari SMA Taman Madya 1. SMA Taman Madya 1 siap mensukseskan program SPMI. SMA Taman Madya 1 siap mensukseskan program SPMI. SMA Taman Madya 1 siap menyukseskan program SPI. SMA Taman Madya 1 siap mensukseskan program SPMI. Kami SMA Taman Madya 1 siap mensukseskan SPMI tahun 2020. SMA Taman Madya 1 siap mensukseskan program SPMI. Madya 1 siap mensukseskan program SPNI. SMA Taman Madya 1 siap mensukseskan program SPMI. SMA Taman Madya 1 siap mensukseskan program SPNI. SMA Taman Madya 1 siap mensukseskan program SPMI. SMA Taman Madya 1 siap mensukseskan program SPNI. SMA Taman Madya 1 siap mensukseskan program SPMI. SMA Taman Madya 1 siap mensukseskan SPMI. Madya 1 siap mensukseskan program SPMI. SMA Taman Madya 1 siap mensukseskan program SPMI. Taman Madya 1 siap mensukseskan program SPMI. SMA Taman Madya 1 siap mensukseskan SPMI. SMA Taman Madya 1 siap melaksanakan program SPMI 2020. SMA Taman Madya 1 siap mensukseskan program SPMI. SMA Taman Madya 1 siap mensukseskan program SPMI. SMA Taman Madya 1 Jakarta siap mensukseskan program SPMI. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Kami SMA Taman Madya 1 siap sukseskan program SPMI. Mari majulah dunia pendidikan, meningkatkan mutu sekolah kita. Ini untuk video komitmennya yang kita buat bersama secara online ya.
dengan mengirimkan video dan kita kompilasi. Untuk mengenai video-video PJJ praktik baiknya, sekolah meminta para pamong untuk membuat rekaman mengajar, ya, rekaman mengajar ketika mereka semua mengajar di dalam kelas virtual. Ya, ada beberapa yang sudah sempat diupload di YouTube. Loadingnya lama. Ada video Pak Jo, Toko ya. Tunggu sebentar. Videonya sekilas aja ya. Kalau mau bisa lihat lebih detail ada di YouTube SMA Taman Madya 1. Berarti 1 dibagi 125. Setelah itu cepat ya Bapak Ibu. besarnya XL itu adalah omega nya harusnya dibagi dengan 1000 ya. Pangkatnya berubah tanda, kan habis 0, 10 pangkat 0 itu dikonversikan menjadi satuan farad kuadrat. Berapakah 8 kuadrat itu?
Ya, apakah ada pertanyaan, Nak? Ya, berarti sudah cukup jelas ya. Baik, intinya gini kakak, nanti kalau di antara soal-soal yang ada ini tadi yang sudah Pak Jo sampaikan, yang sudah kita bahas, kalau ternyata, aduh tadi Pak Jo terlalu cepat menjelaskannya, atau ternyata sudah dijelaskan oleh Pak Jo, tapi ada bagian tertentu yang masih kurang paham, silahkan manfaatkan grup WA-nya untuk berdiskusi, ya. Kalau begitu terima kasih kakak-kakak untuk selamat hari ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan mungkin akan lebih interaksi lagi tentang soal-soal yang berhubungan dengan arus listrik, bolak-balik dan tekanan bolak-balik. Kemudian nanti next minggu depannya lagi kita sudah akan persiapan untuk pelaksanaan penilaian akhir semester. Demikian kakak, mohon maaf kalau ada hal yang kurang jelas. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selalu terima kasih kakak-kakak, salam dan bahagia. Ya, boleh Lab, silakan. Salam kak. Salam kak. Salam. Screen-nya sudah terlihat. Sudah dapat di objek ya, mengidentifikasi di jalan apa ini. Graf 2 kita akan tergambar kondisal. Oh itu bisa disebutkan front, the next code orbit. The last about closing, ya, penutup. Today we study about, hari ini belajar tentang apa? Descriptive text, ya, descriptive text about historical building, ya. Oke, thank you for today. Terima kasih semuanya. Salam. Bentar ya, satu lagi yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lama. Error ketika dibuka ini.
nggak bisa ya Bu Titi. Ternyata yang ekonomi nggak bisa ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Lanjut. Dia gemuk banget sih. Iya. Itu untuk video pembelajaran ya, mohon maaf yang ekonomi tidak bisa terlihat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam dan bahagia. Salam. Kelas kalian ya 10 IPS 3. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Sebelumnya sama kayak Andin. Digeser. Telah Ibu tekankan bahwa kompetensi dasarnya yaitu peserta didik dapat ya kalian nanti dapat melakukan penelitian tentang pasar dan terbentuknya harga. Ya contoh-contoh. Ya oke, kita menonton video. Kita bahas satu-satu sifat yang elastis. Dapat 2 ya, benar? Ayo. Yang benar yang mana nih? 2 apa 1? Oke, coba share. Nanti hasilnya di GCR ya, untuk melihat kemampuan kalian ya coba kita menarik kesimpulan di materi hari ini yaitu mengenai ED. ED itu apa tadi? ED itu elastisitas permintaan. Kayaknya nanti kalian akan mana-mana cuci tangan ya. Sampai bertemu di minggu depan dengan materi yang baru ya. Itu untuk video pembelajarannya ya. Setelah dilaksanakannya workshop dan lain sebagainya, alhamdulillah pembelajaran para pamong semakin bervariasi dan variatif ya, sehingga siswa tidak bosan untuk belajar PJJ dengan guru walaupun sedang di rumah. Saya lanjut ke dokumen-dokumennya ya Bapak Ibu. Adapun dokumen yang sudah Taman Media lakukan ya, sudah disiapkan semuanya. Dokumen SPMI mulai dari dokumen mutu ya, dokumen mutu dari SMA Taman Madya 1 yang menjelaskan tentang kegiatan dari SPMI ini ya, mulai dari profil sekolah, visi dan misi serta sasaran mutu yang akan kita utamakan melihat dari raport mutu SMA Taman Madya 1 ya. Kemudian dokumen-dokumen yang lainnya pun disiapkan. Ini sekilas saja ya Bapak Ibu ya.
Ketika sekolah melaksanakan SPMI, maka sekolah tersebut harus menyediakan dokumen-dokumen yang bisa dijadikan panduan, acuan, dan pedoman untuk kegiatan SPMI. Ya, semua kegiatan SPMI ada rekamannya dalam bentuk video. Ada rekamannya dalam bentuk video, dalam bentuk foto, dalam bentuk file, dokumen-dokumen ini. Untuk sasaran mutu itu, ya, sasaran mutu Taman Madya 1 ini diambil dari rapot mutu tahun kemarin SMA Taman Madya 1. Kemudian dikarenakan kondisi khusus ini, maka semua kegiatan mengacu kepada peningkatan mutu pembelajaran jarak jauh. Hal apa yang dilakukan pertama yaitu setelah membaca rapot mutu, pihak sekolah PPMPS memilih apa yang jadi untuk pemenuhan mutu yang diutamakan saat ini. Kemudian kita membuat pos-posnya. Ada pos pengembangan silabus, ya. Pada masa kondisi COVID ini, pihak sekolah ya kita mendapat pilihan apakah mau menggunakan silabus yang utama atau silabus yang sudah ada dalam kondisi khusus atau kompetensi dasar materi esensial, ya. Para pamong sudah mendapat materi esensial dari MGMP, dari perkumpulannya, maka ini merupakan lampiran-lampiran yang harus dilengkapi sekolah guna meningkatkan mutu sekolah dalam format silabus, ya, untuk silabus peningkatan mutu pendidik melalui pembuatan silabus penggunaannya. Kemudian pos RPP, ya. RPP ini perangkat pembelajaran yang utama untuk guru, di mana dalam RPP itu tercantum semua kegiatan KBM guru di dalam kelas, ya. Karena COVID-19 pada masa pandemi ini kita mendapat keringanan, ya. Artinya RPP yang kita buat berlembar-lembar menjadi RPP pandemi, RPP khusus. Dengan melalui BIMTEK, dengan melalui pendampingan, kita mendapat ilmu bagaimana menyiapkan, membuat RPP, menyederhanakan RPP yang sudah ada, disesuaikan dengan kondisi COVID. Setelah silabus dan RPP, maka ada pos pelaksanaan pembelajaran, ya. Kita tidak mengadakan pembelajaran luring, kita hanya melaksanakan pembelajaran daring. Di awal melalui grup WA, GCR, kemudian berkembang dengan tatap maya. Dengan adanya bantuan kuota dari pemerintah untuk peserta didik dan pendidik, maka kita melaksanakan tatap maya. Dengan adanya tatap maya ini secara tidak langsung membuat siswa dan pamong antusias, ya, artinya tatap muka yang dirindukan bisa terobati dengan adanya tatap maya. Bisa memberi penjelasan, bisa bertanya jawab lebih luas, ya, artinya lebih bebas, ya. Tidak hanya sekedar melalui WA, tapi bisa share screen dan lain sebagainya. Ini adalah lampiran-lampiran yang perlu disiapkan oleh para pamong untuk melengkapi proses pembelajaran ini. Kemudian yang terakhir adalah pos penilaian. Pos penilaian ada 3, ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap, ya. Tadi Pak Sunario sudah menyinggung di awal mengenai penilaian. Maka penilaian semua hampir sama, yaitu diharapkan para pendidik, ya, terutama memberikan penilaian yang khusus karena ini bukan kondisi normal. Artinya kita memiliki rasa empati dan rasa yang berbeda dalam memberikan penilaian karena ini bukan kondisi normal tapi kondisi khusus. Ada perbedaan.
Ini posnya untuk penilaian pengetahuan, ya. Kemudian pos penilaian keterampilan. Ini juga harus kita lengkapi ya. Jadi para pamung dengan adanya SPMI meningkat kompetensinya. Artinya jadi paham silabus kondisi COVID seperti apa, kemudian cara membuat RPP pandemi yang 1 lembar, ya. Kemudian memvariasikan media, mengelola kelas virtual, memvariasikan penilaian untuk pengetahuan melalui kuisis ataupun Google Form, ya, dan lain sebagainya. Untuk penilaian sikap, mohon maaf belum kebuka ya. Ini untuk pos penilaian sikap, ya. Kita mengubah dalam menilai sikap siswa, ya, dari siswa yang mengirim awal untuk pengiriman tugas, kemudian siswa yang datang lebih awal ketika kelas virtual, kelas meeting, ya, kemudian siswa yang bertanya, yang antusias dengan kelas meeting kita, seperti itu, siswa yang memiliki kesopanan dalam bertanya. Kita ada perubahan sedikit dengan penilaian sikap. Ini jurnalnya, lampirannya. Untuk dokumen itu saja, ya. Kemudian akan saya coba tampilkan testimoni pamong dan peserta didik. Mohon maaf ini mungkin agak lama, bentar. Coba di saya nanti saya share yang testimoni. Ya, kalau Bu Agni bisa silakan. Coba ya, saya coba ya. Ya. Coba diulang. Ada lagi loading. Panjang. Judulnya apa ya? Revisi, yang revisi testimoni. Yang revisi Miss, yang dipakai. Iya. Udah? Filenya ada di mana? Digeletaknya? Enggak di itu. Di link SPMI.
download bagaimana sih caranya? Oh, siswa adanya nih. Lihat, dapat nggak nih? Iya, gitu ya? Belum kebuka Bu Agni. Belum. Belum. Nggak kedengeran ini kan. Saya ngeset tapi kabel video. Udah ketemu videonya. Bentar. Nah. Bisa nih. Masih. Lagi loading. Masih terus ya. Oh. Lama banget. Enggak. Berangkatnya lama banget. Sindra Ginasti Cahyapni. Ya nih belum komentar ya. Berat ini loadingnya Pak. Selamat malam kan Bu Belum. Ya tadi loh. Oh. Hah? Siapa? Udah kan ini yang menunggu. Mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kitami Ma'ruf, Kepala SMA Taman Media 1. Dengan ini mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada para pendamping klaster 18, ada Bu Rahma, Pak Putoyo, dan Pak Sunaryo, serta para pengawas, Pak Harlin dan Pak Slamet, atas segala partisipasi, masukan, bimbingan, dan arahan kepada kami semua, terutama TPMPS SMA Taman Media 1, sehingga proses PJJ atau PDR di SMA Taman Media 1 meskipun belum sempurna tetapi mengalami banyak kemajuan, mendekati kesempurnaan. Mudah-mudahan semangat ini bisa terus kita jaga untuk menjaga mutu Taman Media 1. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya Pamungkas saya Idris di SMA Taman Media 1. Saya akan memberikan testimoni mengenai pelaksanaan SPMI Taman Media 1. Menurut saya, pelaksanaan SPMI Taman Media 1 memberikan banyak manfaat untuk sekolah, untuk para tamu, untuk peserta didik, dan orang tua. Saya sebagai tamu Taman Media merasa banyak keuntungan yang didapat dari adanya pelaksanaan SPMI. Saya meningkat kompetensinya dalam membuat perangkat pembelajaran pada masa pandemi COVID ini, kemudian memvariasikan media belajar, memvariasikan penilaian, memvariasikan pengelolaan kelas virtual, serta meningkat kompetensi dalam pengoperasian IT. Kemudian menurut saya pelaksanaan SPMI sangat baik untuk dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Semoga Taman Media 1 bisa menjadi model untuk sekolah di sekitar, dan kita para pamong bisa terus meningkatkan kompetensinya dengan kemandirian dan workshop-workshop berikutnya. Mutu adalah budaya, prestasi adalah tradisi. SPMI DKI Jakarta Jaya Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Susanti, pengajar SMA Taman Media 1. Kebetulan saya mengajar bidang studi matematika. Alhamdulillah, setelah melakukan kegiatan SPMI dari bulan September sampai bulan November, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan di dalam pengalaman pendampingan SPMI di dalam metode dalam PJJ ini. Mudah-mudahan hal-hal tersebut dapat diterapkan lagi untuk meningkatkan kualitas guru dan kualitas siswanya, untuk meningkatkan mutu SMA Taman Media 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, semoga sehat selalu. Saya Sri Budiati, Guru Kimia SMA Taman Media 1. Setelah mengikuti program sistem penjamin mutu internal, saya mendapatkan pengetahuan yang sangat banyak dan bermanfaat untuk diterapkan kepada peserta didik di masa pandemi COVID-19. Terima kasih, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Prasetyo Heru Herlangga, guru mata pelajaran biologi di SMA Taman Media 1. Setelah dilaksanakannya SPMI di lingkungan SMA Taman Media 1 ini, saya merasakan dampak positif terhadap proses kegiatan pembelajaran yang terjadi pada tahun ini. Walaupun kegiatan pembelajaran pada tahun ini dilaksanakan secara jarak jauh, namun dengan adanya kegiatan SPMI ini, mutu pendidikan di SMA Taman Media 1 dapat tetap terjaga kualitasnya karena mengacu kepada standar-standar yang sudah ditetapkan selama PJJ ini. Harapan saya, semoga dengan adanya kegiatan SPMI ini, kualitas pendidikan di SMA Taman Media 1 dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Riri, guru BK dari SMA Taman Media 1. Di dalam kegiatan SPMI ini, saya ingin sedikit memberikan penjelasan mengenai siswa-siswi atau kondisi siswa kami di mata saya selaku BK. Di mata saya, mereka cukup optimis dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh ini, walaupun ada beberapa
beberapa kendala, dan kendala tersebut adalah ada beberapa faktor yang terdapat dalam rumah mereka, tapi dengan kerjasama wali kelas, guru BK, dan guru lokal itu bisa terlaksana dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di SMA Taman Madya 1 Jakarta. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19 tentunya memiliki beberapa nilai. Nilai yang pertama adalah nilai positif, di mana seluruh siswa dan seluruh pamong dituntut untuk dapat mengembangkan wawasannya terutama dalam hal penguasaan teknologi. Nilai yang kedua, nilai negatif, di mana pamong dan siswa kemudian diharuskan untuk tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka, dan ini membawa dampak kurangnya efektivitas pembelajaran karena tujuan pembelajaran tidak dapat dijelaskan secara langsung kepada siswa, dan siswa juga mengalami kesulitan apabila mereka kurang paham dengan materi pembelajaran, maka mereka tidak dapat menyampaikannya secara langsung kepada para pamongnya. Oleh karena itu, harapan kami adalah pembelajaran ke depan dapat dilaksanakan secara tatap muka. Demikian, terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya wakil dari wali murid peserta didik di SMA Taman Madya 1 ini ingin menyampaikan tentang testimoni SPMI pembelajaran jarak jauh di SMA Taman Madya 1 ini. Di masa pandemi ini, pembelajaran SPMI jarak jauh sangat menunjang bagi kualitas pendidikan peserta didik juga para pamong di SMA Taman Madya 1 ini. Terutama bagi kami selaku wali murid bisa mengikuti pembelajaran SPMI dengan cara mendampingi anak kita belajar jarak jauh sehingga kita tahu tingkat teknologi pembelajaran jarak jauh. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari Kresko Mandala Saputra, siswa SMA Taman Madya 1 Jakarta. Di masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran jarak jauh menurut saya sangat tepat dan efektif sekali untuk mencegah penularan virus COVID-19 di sekolah. Saya masih kurang setuju bila mana akan dibukanya kembali pembelajaran tatap muka langsung sebelum setiap guru maupun murid mendapatkan vaksinasi untuk mencegah tertularnya virus COVID-19 ini. Jangan sampai dibukanya kembali pembelajaran tatap muka langsung menjadi klaster baru penularan COVID-19 di sekolah. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, saya mau mengingatkan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Perkenalkan, nama saya Siantra Gina Cayani. Saya berasal dari kelas 10 IPS 2. Di video kali ini saya akan memberikan testimoni saya pribadi selama pembelajaran jarak jauh dari rumah. Selama pembelajaran jarak jauh dari rumah ini, saya merasakan adanya beberapa dampak. Ada dampak positif dan dampak negatif. Mungkin saya akan sebutkan dari dampak negatif dulu. Dari dampak negatif ini, saya pribadi sendiri merasakan adanya 3 hal keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan waktu. Yang kedua, keterbatasan jarak. Dan yang ketiga, keterbatasan materi. Mungkin nggak cuma saya aja yang merasakan, bisa saja Bapak dan Ibu guru atau bahkan teman-teman saya semua juga merasakan hal yang sama seperti saya, dengan kesulitan untuk mencerna informasi beserta materi-materi yang Ibu Bapak berikan, dan juga mungkin Bapak Ibu guru sulit untuk memberikan materi kepada kita, karena jujur saya pribadi, kan saya dan teman-teman saya angkatan baru ya di Taman Siswa ini, dan kita baru pertama kali masuk SMA. Mungkin karena SMA dengan SMP itu berbeda, jadi mungkin agak sedikit kaget dengan materi yang berbeda, jauh, sangat jauh. Dan juga mungkin karena itu kita semua jadi sulit untuk mencerna dan sulit untuk memahami gitu loh.
dampak positifnya mungkin ada baiknya juga. Saya dan teman-teman saya bisa mengerjakan soal-soal atau memahami materi dengan lebih santai, lebih enjoy, bisa membuka wawasan lebih luas melalui Google atau YouTube, melalui rumah. Dan juga saya merasa kekurangannya itu karena kadang keseringan daring ya. Bahkan teman-teman saya banyak yang bilang ke saya, karena keseringan daring, sekali daring itu bisa nyedot kuota banyak banget, bisa sampai bergiga-giga. Saya merasa kayak keterbatasan kuota internet juga menjadi salah satu faktor permasalahan selama pembelajaran jarak jauh dari rumah ini. Tapi selebihnya sih saya rasa masih enjoy, cuma ya tadi itu keterbatasan waktu, keterbatasan jarak, keterbatasan materi, dan juga keterbatasan paket internet atau bahkan keterbatasan fasilitas. Mungkin nggak semua siswa punya handphone atau juga laptop dan lain sebagainya. Jadi saya pribadi berharap untuk segera cepat pemerintah membuka sekolah atau mengizinkan para siswa untuk kembali sekolah. Dan saya juga dengar-dengar di berita katanya awal tahun Januari 2021 pemerintah mau membuka sekolah kembali, tapi bukan untuk diwajibkan, melainkan diperbolehkan. Jadi orang tua, semuanya tergantung pada orang tua mau memberi anaknya masuk atau tidak. Karena pemerintah sendiri tidak mewajibkan, melainkan hanya memperbolehkan saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Novarianto dari kelas 10 IPS 2 Sekolah Taman Madya 1. Dengan rasa bangga saya menyampaikan bahwa sekolah kami masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Walaupun proses pembelajaran dilakukan secara online, keaktifan pembelajaran online menjadi beda dengan tatap muka. Namun, guru kami tetap memberi materi pembelajaran dengan langkah-langkah yang sangat mudah dipahami bagi saya dan teman-teman. Pembelajaran jarak jauh di sekolah kami berlangsung disertai dengan video-video yang menarik sehingga membuat kita lebih mudah memahaminya dan lebih tertarik untuk mempelajarinya. Selain memberi materi, guru kami juga rutin memberi motivasi yang bertujuan membangun semangat belajar kami dalam melaksanakan pembelajaran online. Setiap bulan kami mendapatkan laporan bulanan berdasarkan tugas dan ujian yang kami laksanakan. Ini menandakan bahwa sekolah dan guru-guru sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Namun, pembelajaran jarak jauh membuat saya bosan karena tidak bisa bertemu langsung dengan guru-guru dan teman-teman. Kita doakan saja semoga corona ini cepat berakhir dan segera masuk sekolah seperti biasanya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Cukup ya. Sudah sampai di acara yang terakhir tadi, testimoni pamong, peserta didik dan orang tua. Sekarang kita bisa masuk ke acara ramah tamah. Silakan Bu Agni. Ya, terima kasih Ms. Endang. Bapak Ibu, kita sekarang sudah sampai di acara ramah tamah. Kami persilahkan mungkin ada solusi atau saran, kemudian kritik kepada kami. Dapat disampaikan dari Bapak Ibu sekalian. Waktu kami persilahkan. Dari SMA Tamu Imbas atau Pak Slamet bisa memberi masukan, Pak Naryo memberi masukan setelah melihat testimoni daripada peserta didik, kemudian juga dari Pamong. Boleh Bu. Saya mengucapkan selamat dan sukses untuk Taman Madya 1 yang luar biasa ya. Mudah-mudahan tadi video-video yang disampaikan besok berjalan terus, natural ya, jadi bukan hanya dibuat khusus untuk SPMI ya, tadi pakai game, pakai video, luar biasa itu. Nah, mudah-mudahan keseharian besok seperti itu ya. Kalau seperti itu dengan persiapan yang matang, dengan dokumen-dokumen yang sudah disusun selama pelaksanaan SPMI ini, insya Allah Taman Madya 1 menjadi sekolah yang bisa dibanggakan. Dan saya berharap Taman Madya 1 tahun depan dapat kebanjiran murid
Nah, murid yang pinter-pinter, yang ekonominya tinggi, bukan murid yang kebanjiran, ya, kebanjiran murid. Bapak Ibu Amin seleksi, Pak, makasih doanya. saya yakin ya, benar kalau Bapak Ibu terus belajar terus ya. Mungkin belum semuanya ya, saya yakin masih beberapa teman yang masih kurang, tapi saya yakin karena ada yang sudah bisa, tularkan ke teman-temannya. Ayo kita keluarga besar Taman Madya 1 untuk bersinergi bersama, berkolaborasi ya, saling mempelajari, insya Allah maju terus buat Taman Madya 1. Terima kasih. Amin. Kasih banyak. Ya, terima kasih untuk masukannya. Dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Pak Sunario? Enggak. Pak Padi? Pak Sunario bisa memberi masukan? Penguatan untuk kami. Ada Pak Sunario. Masih ada Pak Sunario. Masih. Masih ada. Daftar hadir belum? Masih Pak. Yang tadi saya WA saya pisah. Minta tolong. Sunario lagi di jalan kali ya? Silakan Ibu Bapak dari sekolah lain. Pak Pati, mungkin Pak Pati memberikan apa namanya ya, masukan atau apa Pak Pati? Mana Pak Pati? Lebih semangat Pak Pati. Dulu coba. Atau dari saudara kita Pak dari SMA Taman Madya 5. Iya Pak Karya. Monggo Pak Karya memberikan ini saudara muda kita kasih masukan atau apa Pak? Silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Tamim. Saya sangat terkesan banget dengan tampilan-tampilan yang sudah disampaikan oleh anak-anak Pak Tamim. Itu sangat menginspirasi bagi kita, terutama bagi Taman Madya. Mungkin ke depan Taman Madya harus banyak belajar nih dari SMA Taman Madya 5, Taman Madya 1. Itu aja mungkin kesan-pesannya Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kayaknya sekali-kali deh Pak, barangkali kita itu ya tatap muka kali ya. Kalau saya udah sering ke Taman Madya 5, barangkali Pak Karya belum menemukan Madya 1 kan. Ya baik Pak. Itu pasti sekali kita akan kapan-kapan gitu ya, bisa silaturahim. Kalau di Garuda kan suasananya udah beda, terlalu banyak orang. Kalau Taman Madya sama-sama Taman Madya kan pasti lebih intens gitu. Betul Pak. Nanti kita usahakan ya Pak ya. Iya. Saudara sekandung kok. Kalau dilihat chatnya untuk isi link daftar hadir ya Bapak Ibu, mohon maaf. Siap. Ini sudah hadir Pak Supadi, mungkin Pak Supadi. Saya persilahkan Pak. Monggo Pak Padi memberikan apa namanya ya. Nah, kalau mau tatap muka, nah ini sekalian karena Pak Tamin juga wakil FKKS, ya. Jadi saya sangat setuju kalau wakil kurikulum apa dihadapkan tatap muka, monggo diajarin cara-caranya sama gurunya satu, nanti bagaimana caranya itu kita ambil di FKKS saja Pak Tamin. Itu juga saya suka sekali supaya setiap sekolahan biar ngerti gitu. Ya, itu maksudku seperti itu.
Jadi itu nanti masuk FKKS ya. Pembelajarannya saya mohon Pak Tamin nanti informasi dengan Pak Ketua Pak Suradi. Jadi sekarang kan FKKS sudah kita rintis jadi, maka setiap ada pembelajaran apa kita pakai FKKS saja. Kira-kira Pak Tamin setuju atau tidak ya sebagai wakil Ketua FKKS. Mungkin kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru mungkin insya Allah setuju. Itulah saya memberi masukan Pak Tamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Pak Badi. Ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian, dari SMA Pergunas, dari SMA Muhammadiyah 2 dan 16. Silakan Ibu. Pak Arief nggak ada ya? Ada Ibu Sri. Bu Sunarti mungkin, Bu Sunarti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tamim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dipersyaratkan. Saya melihat penampilan di sekolah Taman Madya 1 buah-buah banget Pak. Dari gurunya kompak, semuanya dan siswanya saling kompak sekali, dan saya akan belajar dengan Pak Tamim nantinya. Gitu. Soalnya jauh Pak, bedanya antara, jauh banget Pak. Baru saya melihatnya kali ini Pak, benar. Jauh banget Pak. Saya akan mau belajar dengan Pak Tamim. Benar. Tinggal colek Bu Agni itu dekat rumahnya. Siap berbagi Ibu, insya Allah. Bu Agni, ini gurunya kompak Pergunas. Ya ampun. Jadi saya akan memajukan saya pergi di Prancis. Bapak, Ibu, yang untuk menutup acara ini, marilah kita berdoa mohon kepada Allah. Mudah-mudahan praktik baik yang kita sampaikan bisa ditiru oleh sekolah-sekolah yang lain untuk kepentingan anak kita semuanya. Kemudian yang kurang baik, marilah kita sama-sama perbaiki untuk kesempurnaannya, sehingga bisa melayani anak kita dengan sebaik-baiknya. Untuk yang beragama Islam, mari mengaminkan doa yang saya baca. Kemudian Bapak Ibu yang beragama selain Islam, dipersilakan berdoa menurut tata cara agama masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya rahimna wa yarhamna ya arhamna. Allahumma bi'akil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi'rahmatil Fatihah wa bi'insya'il Fatihah ya farijal hamdi kashifal wa ya man bihi wa yarham ya rabbi bil mustafa balligh ma qawsidana wa filana ma ya wasma karam tabahum fi subhanallahu wa ta'ala salam wa akhiru tabahum alhamdulillahi amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.